Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kembali bahasan kita. Video kali ini akan membahas koloid pada pembuatan koloid dan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembuatan koloid ada dua metode untuk membuat koloid ya. Kalau kamu mau bikin koloid dari larutan, maka metode yang bisa kamu gunakan itu menggunakan metode kondensasi. Tapi kalau kamu mau buat koloid dari suspensi, maka kamu harus melakukannya dengan metode dispersi. Bagaimana sih metode kondensasi dan juga metode dispersi? Ya, kita lihat. Kondensasi merupakan cara memperoleh koloid dengan jalan memperbesar ukuran partikel larutan sejati, di mana spesies molekul atau ion bergabung membentuk partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara ini dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu cara kimia dan fisika. Untuk cara kimia bisa dilakukan dengan menggunakan reaksi hidrolisis, contohnya pada pembuatan sol FeOH 3 kali dan juga reaksi substitusi. Kemudian contoh lainnya pada cara kimia itu adalah reaksi redoks, yaitu pada pembuatan sol belerang. Untuk cara fisika, ya, kita bisa menggunakan metode penggantian pelarut, contohnya pada pembuatan sol belerang, kemudian pembuatan gel kalsium asetat, pembuatan sol damar. Kemudian kita juga bisa melakukan pengembunan uap untuk metode fisika. Cara dispersi, ya, selanjutnya, cara dispersi ini dilakukan, ya, dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Ya, jadi dispersi ini merupakan cara yang kedua. Ya, jadi kalau kamu punya suspensi, kamu pengen bikin koloid, kamu bisa pakai metode dispersi ini, yaitu dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi menjadi koloid. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa memperkecil ukuran partikel tersebut. Yang pertama, kita bisa melakukan cara mekanik, ya, dengan cara pengurusan partikel-partikel suspensi tersebut ya menjadi partikel yang lebih halus yang selanjutnya didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Kemudian supaya dia stabil koloidnya kita harus tambahin koloid pelindung. Contoh ya sel belerang ini bisa dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang bersama dengan zat inert. Zat inertnya contohnya gula. Jadi kalau gula pasir dan juga belerang kita gerus, ya kemudian kita campur dengan air itu akan membentuk koloid. Kemudian cara peptisasi itu pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan zat pemecah atau pemeptisasi. Zat pemeptisasi akan memecahkan butir-butir kasar menjadi butir koloid. Istilah peptisasi dihubungkan dengan istilah peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein atau polipeptida dengan menggunakan enzim pepsin sebagai katalisnya. Contoh ya, cara peptisasi agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton, karet oleh bensin, endapan NiS, dipeptisasi oleh H2S, endapan ALH 3 kali, dipeptisasi oleh AlCl3. Kemudian cara busur predik, ya. Cara ini digunakan untuk membentuk atau membuat sol-sol logam, ya, atau koloid logam. Nah, koloid yang akan dijadikan koloid ini, ya logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode logam tersebut dicelupkan ke dalam medium pendispersinya. Kemudian dialiri arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api akan mengakibatkan atom-atom logam terlempar ke dalam medium pendispersi atau air. Lalu atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi sehingga membentuk suatu koloid logam. Jadi, cara busur predik ini merupakan gabungan antara dispersi dan juga kondensasi. Contohnya pembuatan sol platina dan dalam sol emas. Kemudian yang keempat, itu adalah cara homogenisasi. Itu adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Biasanya ya banyak dipakai untuk membuat koloid jenis emulsi, misalnya susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil sehingga berukuran partikel koloid. Caranya yaitu dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori bertekanan tinggi.
Jika tekanan lemak dalam ukuran partikel koloid sudah terbentuk, jika partikel lemak ya dalam ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Kemudian yang kelima, cara dispersi gas. Pada prinsipnya, cara ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan melalui atomizer. Menggunakan sprayer pada pembuatan koloid tipe aerosol, misalnya obat asma semprot, hairspray, dan parfum. Kemudian kita akan membahas mengenai cara memurnikan koloid. Kalau tadi cara pembuatannya seperti apa? Cuma ada dua cara, yaitu peptisasi dan kondensasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pemurniannya. Ya. Untuk memurnikan koloid kita punya 3 cara. Yang pertama adalah dialisis, yang kedua adalah ultrafiltrasi, yang ketiga elektroforesis. Dialisis itu merupakan teknik memurnikan koloid dengan cara melewatkan suatu pelarut pada sistem koloid tersebut melalui membran semi permeabel. Ion-ion atau molekul terlarut akan terbawa oleh pelarut sehingga ya partikel koloidnya itu menjadi lebih murni. Kemudian untuk ultrafiltrasi ya, diameter partikel koloid itu lebih kecil daripada diameter suspensi sehingga koloid tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Koloid dapat disaring dengan menggunakan kertas saring yang berpori halus. Untuk memperkecil pori, kertas saring dicelupkan ke dalam koloidan, ya misalnya selofan. Yang ketiga, elektroforesis. Selain untuk menentukan muatan koloid dan memisahkan asap dan debu dari udara, elektroforesis juga dapat digunakan untuk memurnikan koloid dari partikel-partikel zat terlarutnya. Cara kerja pemurnian dengan cara elektroforesis adalah koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektroda positif, sedangkan yang positif akan bergerak ke arah elektroda negatif sehingga ya, campuran koloid positif dan negatif ini dapat dipisahkan. Selanjutnya, ya, yang ketiga itu adalah koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sabun dan deterjen. Ya, jadi sabun dan deterjen tersusun atas bagian kepala, ya, yang dia bersifat liofil dan juga bagian ekor yang dia bersifat liofob. Nah, kenapa dia bersifat liofil? Karena dia sifatnya itu bagian kepala ini polar, jadi dia suka dengan air, dia sukanya berikatan dengan air. Kemudian yang bagian ekor ini, ya, dia merupakan rantai karbon, sehingga dia sukanya berikatan dengan lemak. Ya, apa yang terjadi ketika pakaian kita kotor, kemudian kita rendam di dalam sabun atau deterjen, ya? Jadi, kita tahu tadi ya bahwa sabun itu punya gugus polar dan juga nonpolar. Ya. Gugus nonpolar pada sabun atau deterjen ini akan menarik atau menempel, ya akan menarik lemak atau kotoran yang ada pada bahan cucian. Kemudian akan didispersikannya ke dalam air. Setelah kemudian kita kucek dan juga kita bilas ya, noda lemak itu akan diikat oleh sabun atau deterjen yang akhirnya larut dalam air. Sebagai bahan pencuci, ya, sabun dan deterjen bukan saja berfungsi sebagai pengemulsi tapi juga sebagai penurun tegangan permukaan air. Air yang mengandung sabun atau deterjen punya tegangan permukaan yang lebih rendah sehingga mudah meresap pada bahan. Ya, ini adalah animasi dari pengikatan kotoran ya pada pakaian yang kotor. Selanjutnya ya itu tentang pengolahan air. Jadi contoh koloid dalam kehidupan kita selanjutnya diterapkan di dalam pengolahan air. Secara garis besar pengolahan air itu dapat dilakukan ya melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pengendapan. Ini untuk memisahkan antara partikel suspensi kasar yang hanya dengan
untuk memisahkan partikel suspensi kasar ya, yang dengan hanya gravitasi partikel tersebut akan mengendap, yaitu. Kemudian penyaringan. Habis diendapin, kita saring. Kita saring tujuannya untuk memisahkan gumpalan kotoran yang dihasilkan dari proses pengendapan. Bahan yang dipakai untuk penyaringan ini bisa pasir, kerikil, ijuk, dan seterusnya. Kemudian koagulasi, ya. Setelah tahap pengendapan, tahap penyaringan, masuk tahap koagulasi, ya, atau tahap absorpsi. Nah, untuk koagulasi itu menggunakan tawas biasanya dalam kehidupan kita. Untuk adsorpsi, ya, itu biasanya menggunakan arang aktif atau karbon aktif. Setelah itu, ditambahkan desinfektan, ya. Contohnya adalah kaporit. Nah, kemudian contoh lain koloid dalam kehidupan kita adalah pemurnian gula. Jadi gula yang masih berwarna dilarutkan di dalam air panas, kemudian dialirkan melewati sistem koloid, yaitu tanah diatom atau karbon. Zat warna pada gula tebu akan transfusi sehingga akan diperoleh gula tebu yang bersih dan putih. Pembentukan delta, ya. Tanah liat atau pasir yang terbawa oleh air sungai merupakan contoh sistem koloid yang bermuatan negatif. Sedangkan air laut itu mengandung ion positif. Ketika air sungai dan air laut bertemu di muara, maka partikel air laut yang bermuatan positif akan menetralkan sistem koloid pada air sungai, sehingga terjadi koagulasi yang ditandai oleh terbentuknya delta. Penggumpalan darah, ya. Darah merupakan koloid protein yang bermuatan negatif jika terdapat suatu luka kecil dalam pada diri kita ya untuk membantu penyembuhannya, yaitu dapat dilakukan penggumpalan darah ya dengan menggunakan styptic pensil atau tawas yang mengandung ion Al3+ dan Fe3+. Ion-ion ini akan menetralkan muatan-muatan partikel koloid sehingga membantu mempercepat penggumpalan darah. Demikian tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari.